Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat dan ridhonya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas PMI pada hari ini. Oke. Saya di sini akan mempresentasikan tentang moderasi Islam. Sebelumnya perkenalan, nama saya Muhammad Ramadan Mehaki dari kelas 1 PAID akan membahas tentang atau mempresentasikan tentang moderasi Islam. Pembahasan yang pertama itu pengertian atau definisi pendidikan moderasi Islam. Pendidikan secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pedagogi yang tersusun dari kata pais yang berarti anak-anak dan agogos yang berarti pembimbing. Jadi pendidikan memiliki arti bimbingan yang dilakukan terhadap anak. Sedangkan menurut KBBI, pendidikan berasal dari kata didik yang berarti imbuhan awalan pe dan akhiran an. Imbuhan pada kata didik tersebut mengandung arti cara atau proses dalam mendidik. Oleh sebab itu, pendidikan kemudian didefinisikan sebagai proses untuk mengubah sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam angka mendewasakan melalui proses pendidikan dan pengajaran. Pendidikan formal, moderasi turunan dari kata moderasi, dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi moderasi yang dalam KBBI didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Sedangkan di negeri-negeri muslim dari Indonesia hingga Tunisia, dari Azerbaijan hingga Yaman, moderasi beragama yang populer itu disebut wasatiyah al-Islam. Wasatiyah itu apa? Wasatiyah itu adalah ajaran agama Islam yang dapat ditemukan dalam sumber utama Islam, yaitu Al-Quran. Bentuk ajaran demokrasi ini bermacam-macam, tetapi pada dasarnya moderasi Islam adalah nilai moral yang wajib ditegakkan. Moderasi sangat penting bagi pembentukan kepribadian seorang muslim serta citra masyarakat pada penganut agama lain. Moderasi adalah nilai moral yang wajib ditegaskan. Moderasi sangat penting bagi pembentukan kepribadian seseorang muslim serta citra masyarakat penganut agama lain. Moderasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan berpendapat atau tidak kaku. Lalu Islam secara etimologi berarti izqiyadu, yaitu tunduk. Lalu kata Islam sendiri berasal dari salima yang berarti selamat.
Dari kata itu, bentuk aslama yang artinya menyerahkan diri, tunduk dan patuh. Sedangkan secara terminologis berarti Islam adalah tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad SAW, yang isinya bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam jagat raya. Pendidikan adalah hal mutlak yang wajib dimiliki oleh semua individu di dalam setiap ajaran agama, yang menganjurkan agar setiap individu wajib berusaha untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan moderasi Islam dimaksudkan untuk menjaga agar praktek ajaran agama Islam tidak terjebak secara eksklusif yang meniadakan wawasan kebangsaan. Maka dari itu, pendidikan moderasi Islam itu perlu hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan kebangsaan dan beragama. Yang selanjutnya, macam-macam pendidikan. Macam-macam pendidikan itu ada 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal itu pendidikan yang sering disebut persekolahan, misalnya SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi atau perkuliahan. Pendidikan non formal itu seperti TPA, Madin, PAUD, pondok pesantren, dan lain-lain. Sedangkan pendidikan informal bisa dilaksanakan di majelis taklim, pondok pesantren, organisasi keagamaan, pengajian masjid, dan paguyuban Karang Taruna. Lalu apa perbedaan pendidikan formal dan non formal? Jika kita berbicara tentang pendidikan formal, biasanya itu pendidikan yang bernaungan di bawah pemerintahan. Jika non formal itu pendidikan suatu organisasi yang dibilang pribadilah, milik kelompok tertentu. Gitu. Yang selanjutnya, latar belakang munculnya gerakan pemikiran moderasi Islam. Wasatiyah. Yang pertama, wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan profesional, atau sering disebut dengan kata moderat dalam semua dimensi kehidupan. Wasatiyah atau moderasi saat ini telah menjadi diskursus dan wacana keislaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil, serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era globalisasi dan revolusi industri. Di wasatiyah Islam itu bukan ajaran yang baru atau ijtihad baru yang muncul pada abad 20 Masehi atau 14 Hijriah, tapi wasatiyah Islam atau moderasi Islam itu sudah ada seiring dengan turunnya wahyu dan munculnya Islam di muka bumi pada 14 abad yang lalu.
Hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh umat Islam yang mengampu dan memahami Islam sesuai dengan orisinalitas nasnya dan sesuai dengan konsep pola hidup Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para salaf soleh. Lalu bagaimana sih arah pemikiran? Arah pemikiran Islam wasatiyah ini menjadi suatu yang baru dalam fenomena narasi dan pemikiran Islam global, karena disegarkan kembali dan diperkenalkan kembali oleh seorang mujtahid abad 21, yaitu seseorang yang bernama Al-Imam Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar dari Qatar kelahiran Mesir. Beliau ini alumni universitas terkemuka di dunia, yaitu Al-Azhar di Mesir, di Kairo, Mesir ya. Karya-karyanya baik dalam bentuk buku, makalah ilmiah, ceramah ataupun sepak terjamnya dalam gerakan dakwah Islamiyah di seluruh dunia. Seluruhnya berlandaskan dengan konsep Islam yang moderat atau wasatiyatul Islam, sehingga para ulama dunia dan masyarakat Islam internasional bisa menerimanya dengan baik dan menjadikannya sebagai konsep pemikiran yang baru, sebagai prinsip implementasi Islam yang rahmatan lil alamin. Yang selanjutnya, konsep pemikiran moderasi Islam atau wasatiyatul Islam menjadi menarik dan menjadi impian semua entitas gerakan dakwah Islam, bahkan negara-negara Islam. Setelah dunia Islam dirisaukan dengan munculnya dua arus pemikiran dan gerakan yang mengatasnamakan Islam, pemikiran dan gerakan pertama itu mengusung model pemikiran dan gerakannya kaku dan keras atau disebut dengan Al-Khawarij Al-Judud, bisa disebut juga New Khawarij. Kelompok ini melihat bahwa Islam adalah agama nas dan konstan. Islam tidak menerima perubahan dan hal-hal baru dalam ajaran-ajarannya, khususnya dalam akidah, ibadah, hukum, dan muamalat, sehingga perlu membersihkan an-nasir syirik dan bid'ah dari akidah, ibadah, hukum, dan muamalat umat. Bahkan mereka itu melahirkan stigma buruk terhadap Islam sebagai agama yang keras, tertutup, radikal, intoleran, dan tidak humanis. Sementara arus pemikiran dan gerakan kedua yang juga mengatasnamakan Islam itu adalah pemikiran dan gerakan liberasi Islam, atau sering disebut dengan Mu'tazilah Al-Judud, yaitu aliran baru Mu'tazilah yang mengusung narasi dan pemikiran rasionalis dan kebebasan penuh terhadap Islam. Gerakan ini melihat bahwa Islam adalah agama rasional dan cair terhadap semua budaya dan perkembangan zaman, sehingga Islam harus berubah dan mengikuti perkembangan zaman dalam syariah, kaifiat ibadah, hukum, muamalat, bahkan sebagai akidahnya. Bila arus pemikiran pertama kaku, keras, dan tidak mudah menerima hal-hal baru dalam agama, maka arus pemikiran itu
Atau arah pemikiran kedua berpendapat sebaliknya. Mereka menerima semua perubahan, membolehkan semua hal-hal baru ke dalam Islam, termasuk pemikiran, budaya, dan kehidupan Barat. Lalu yang ketiga, sunnah yang sudah tidak lagi relevan. Para ulama Islam modern menyadari kondisi benturan dua arus pemikiran yang saling bertentangan ini, antara arus pemikiran yang ekstrim dari kubu kanan tafrid dan ekstrim dari kubu kiri ifrat. Oleh karena itu, ulama-ulama Islam wasatiyah seperti contohnya Rashid Ridha Murid, Ahmad Abduh, Hasan Al-Banna, Abdul Zarrah, Mahmud Shaltod, Syekh Ahmad Al-Madani, Syekh At-Tahir Ibnu Ashur, Muhammad Abdullah Daros, Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al-Qadrawi, Mahba Az-Zuhlai, Ramadan Al-Butti, dan lainnya. Para ulama ini mulai berusaha mengerahkan umat Islam untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam wasatiyah atau Islam yang moderat. Kajian mengenai moderasi dalam beragama di Indonesia semakin gencar dilakukan akhir-akhir ini. Gagasan moderasi dalam beragama muncul sebagai respon kian maraknya kekerasan dengan mengatasnamakan agama Islam, khususnya terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi. Kekerasan yang dilakukan merupakan dampak kecenderungan bagi kalangan umat Islam dalam memahami teks-teks keagamaan secara ekstrim dan ketat. Di samping itu, kecenderungan lain yang juga memunculkan gagasan moderasi adalah sikap kalangan umat Islam yang ekstrim. Dengan bersikap longgar dan beragama serta tunduk pada budaya dan peradaban lain, dalam upayanya itu mereka menggunakan teks-teks keagamaan, yaitu berupa Al-Quran, hadis, dan karya-karya ulama klasik sebagai landasan dan kerangka pemikiran. Tetapi memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks sejarah. Itu dalam menjawab persoalan tersebut, ajaran Islam tidak mengenal pembenaran terhadap sikap ketat dan tidak pula sikap menyepelekan syariat Islam. Sikap pertengahan dalam ajaran Islam sangat jelas pada seluruh aspek kehidupan, baik hal ibadah, muamalah, pemerintah, dan lain sebagainya. Islam itu bersifat moderat, adil, dan jalan tengah menurut Ibnu Ashur yang dikutip oleh Zuhairi Niswari yang telah yang sudah mencapai kata mufakat bahwa setiap sikap moderat itu tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri. Jadi sifat yang fair gitu. Sifat jika bahasa kita itu moderat, Islam moderasi itu Islam yang menganut kenetralan atau tidak memihak kubu kanan ataupun kiri, jadi netral gitu. Selanjutnya masih menimbulkan tanda tanya, bisakah itu semua dipertahankan? Karena semua tergantung dari pemeluk agama itu sendiri, mau terus selalu berdampingan atau ada pertikaian. Jadi jika
moderasi dalam beragama ini sebenarnya tergantung orang-orang itu sendiri atau kelompok yang beragama itu sendiri. Jika mereka bisa mempertahankan moderasi, maka mereka mampu untuk memoderasi. Moderasi dalam Islam sering diistilahkan dengan tawasud. Selain istilah tawasud, pendapat lain dari Kiai Haji Afifuddin Muhajir yaitu ta'adul dan tawasul. Itu yang berarti berdekatan atau bisa dikatakan sama seperti tawasud. Sedangkan menurut Mudir Ma'had Ali Situbondo, dia mengatakan bahwa dari 3 ungkapan tersebut dapat disatukan menjadi wasatiyah. Dalam Al-Quran, pembahasan mengenai wasatiyah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat penengah, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Ya, jadi latar belakang munculnya gerakan pemikiran moderasi Islam itu berawal dari anggapan-anggapan bahwa agama Islam itu agama yang radikal dan agama yang keras. Padahal kita tahu sendiri agama Islam itu bahasanya agama yang santuy gitulah. Misal jika ada hukum yang tidak berlaku atau hukum itu tidak bisa dilakukan, maka ada toleransi hukum yang lain. Itu. Yang selanjutnya tujuan moderasi Islam. Tujuannya, Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni, antara lain keadilan, keseimbangan, dan toleransi yang merupakan bagian dari paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Imam Al-Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi di bidang akidah, dan memiliki salah satu imam 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pada bidang syariah, dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Al-Junaidi Al-Baghdadi. Salah satu karakter Ahlussunnah wal Jamaah yaitu selalu dapat beradaptasi dengan situasi ataupun kondisi sekitarnya. Oleh karena itu, Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah jumud, tidak kaku, tidak eksklusif, dan tidak juga elitis, apalagi ekstrim itu. Sebaliknya, Ahlussunnah wal Jamaah bisa berkembang dan sekaligus dimungkinkan bisa mendobrak kemaparan yang sudah kondusif. Tentunya perubahan tersebut harus tetap mengacu pada paradigma dan prinsip as-sholih was-sholah, karena hal tersebut merupakan implementasi dari kaidah al-muhafadzah 'alal qadim as-sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, termasuk upaya menyamakan langkah sesuai dengan kondisi yang berkembang pada masa dalamnya seperti keadilan, keseimbangan, dan toleransi mampu tampil sebagai sebuah ajaran yang teratur.
Dari sikap yang lentur itu dan fleksibel, itu bisa jadi mengantarkan paham ini diterima oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Menurut pandangan ulama Mesir yaitu Yusuf Al-Qaradawi, umat Islam harusnya itu mengambil jalan tengah atau moderasi. Pandangan yang seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah menjalankan agamanya, karena pada akhirnya Islam memang agama yang mudah, yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya gitu. Adapun latar belakang, adapun tujuan moderasi Islam itu dalam upaya menegakkan keadilan, atau yang disebut juga adalah itu berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak salah satu, berpihak pada kebenaran dan kefaktaan atau suatu kebenaran yang terjadi, yang benar-benar terjadi. Persamaan yang merupakan makna asal kata adil, itulah yang menjadi pelakunya tidak berpihak, dan pada dasarnya itu orang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian ia melakukan sesuatu yang tidak patut dan tidak sewenang-wenang. Maka al-adl dalam berupa tafsir antara lain menurut At-Tabrani adalah sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad yang adil, yaitu insaf. Kajian berbagai revolusi memperhatikan faktor penting yang patut direnungkan, yang atasnya dibangun basis kebangkitan dan revolusi di seluruh dunia antara berbagai bangsa. Adil yang dinisbatkan kepada ilahi, itu adil di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi dan tidak mencegah kelanjutan eksistensi perolehan rahmat suatu terhadap banyak kebaikannya. Jadi keadilan ilahi pada dasarnya itu merupakan rahmat dan kebaikannya di bawah rahmatnya Allah. Yang kedua yaitu keseimbangan atau tawazun. Tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, yaitu dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional, dan dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ketiga, adil perhatian terhadap hak-hak individu yang lain, memberikan hak-hak pada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah kezaliman dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak lain. Tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk penggunaan dalil akli yang bersumber dari akal dan dalil nakli. Selanjutnya toleransi atau tasamuh. Toleransi harus dideskripsikan secara tepat, sebab toleransi beragama yang diamal secara awur justru malah akan merusak agama itu sendiri. Islam sebagai ajaran yang total
tentu telah mengatur dan sempurna batas-batas antara muslim dan non-muslim, sebagaimana Islam mengatur batas-batas antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Seseorang yang mengerti bahwa agama bukanlah semata ajaran dan juga aturan itu, jika ia memeluk agama tersebut atau menghormati aturan itu dalam kebahasaan, tentunya tasamu berakar dari kana samhan yang memiliki arti mudah. Jadi toleransi secara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang, dan menghargai bukan berarti membenarkan apalagi mengikuti. Toleransi bukan hanya sikap tunduk secara doif tanpa prinsip yang meniagai. Seorang muslim harus kuat dalam imannya dan mulia dengan syariatnya. Oke, jadi kesimpulannya moderasi Islam itu suatu yang atau pemikiran yang tidak yang bersifat atletis, yang bersifat lentur dan bersifat fair itu, sehingga tidak menimbulkan kontroversi yang lain. Guys, demikian dari saya, itu pembahasan atau presentasi dari saya. Sekian dari saya, banyak tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.